Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini. Pribadi yang menawarkan suci. Kudus hadir di sini, manis dan lembut, penolong sejati dan suci, beri berkenan, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kita ulangi kembali pujian ini dari awal. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawarkan suci, ku rindu mendekat. Mari kita sambil menyembah. Hatiku berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Manis dan penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu. Haleluya. Mengerti, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama, bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama. Mari kita sama masuk dalam ibadah kita, mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Hambanya Bapak Tagamon Siregar akan pimpin kita dalam doa penyerahan ibadah, dan kita angkat pujian penyembahan kasih dari surga memenuhi tempat ini.
kasih dari Yesus, dari Yesus mengalir di hatiku, di hati, membuat damai di hidupku, damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Mari kita ulurkan tangan kita. Kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia Allah, agar suasana surga memenuhi penyembahan kita. Dari Bapa surga, kasih dari Yesus, dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku, damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, kasih dari tahta Allah Bapa mengalir, haleluya, mengalir dan mengalir memenuhi, mengalir kasih dari tempat tinggi, kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan bagi kehidupan kami ya Bapa. Ya pada saat ini ya Tuhan, kami hadir kepada Tuhan untuk boleh ya Tuhan diurapi oleh Roh Kudus-Mu. Ya pada malam hari ini ya Tuhan, kami hadir kepadamu ya Tuhan. Mari Bapa di surga, pakai setiap umat-umat-Mu ya Bapa di surga. Bahkan mari ya Bapa di surga, Engkau terus menjamah setiap hati kami ini. Berbagai-bagai macam karakter persoalan hidup. Kami datang kepada Tuhan memohonkan kekuatan yang daripada Tuhan. Lewat Roh Kudus yang telah Kau janjikan bagi kami ya Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan, bila mana umat-umat-Mu ya Tuhan, yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, hingga saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, untuk boleh mengalami kemurahan Tuhan, bahkan boleh kami diurapi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Tuhan, lewat setiap kehidupan kami ini ya Tuhan. Sebab di mana kehidupan sekarang ya Tuhan, akhir zaman ini ya Bapa di surga, sungguh banyak masalah persoalan yang silih berganti lewat setiap kehidupan kami. Tentunya kami tidak mampu untuk melakukan pesan-pesan Tuhan ketika tidak ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mari Engkau bermurah hati, penuhi kami dengan Roh-Mu. Bahkan ya Bapa di surga, ketika kami kurang bersungguh-sungguh, mari bawa kami ya Tuhan kepadamu, supaya kami terus boleh semakin bersungguh-sungguh, membawa kami di dalam roh dan kebenaran, sehingga lewat penyembahan kami ya Tuhan Yesus pada saat ini, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Hingga pada saat ini ya Bapa, lewat ibadah pengurapan yang telah Kau tentukan ya Tuhan, melalui hamba-Mu, guru kami Doli Hasudungan Manulang, yang memimpin kami beribadah pada saat ini Bapa. Mari Bapa di surga, Engkau yang berkarya lewat hamba-Mu ini, untuk membawa kami mengalami Tuhan lewat ibadah kami dan tepuk tangan kami, sorak-sorai kami ya Tuhan. Engkaulah ya Bapa di surga yang membawa kami semakin dekat kepadamu ya Bapa di surga.
semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Anak-anak kami, pemain musik, singer, Engkau yang berkarya lewat setiap kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Sehingga boleh mereka dapat terus memuliakan Tuhan lewat talenta yang telah kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Inilah doa kami mulai awal pertengahan sampai berakhir Bapa di surga. Engkau yang berkarya, Engkau yang berotoritas pada malam hari ini bagi kami lewat ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami dan penyerahan kami. Kami percaya kepadamu Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam sukacita, menyembah, memuji, memuliakan Allah dalam pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Akan Tuhan, hai orang yang tak kekurangan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan. Hai orangnya tak kekurangan, singa muda merana kelaparan, singa muda, tetapi orang yang mencari Tuhan tak kekurangan sesuatu yang baik. Kecaplah dan lihatlah, haleluya, betapa baiknya Tuhan, yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang tak kekurangan. Singa muda merana kelaparan, haleluya. Tetapi orang-orang, haleluya, tak kekurangan sesuatu yang baik. Singa muda merana kelaparan, singa muda, tetapi orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, tak kekurangan sesuatu yang baik. Puji Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Haleluya. Karena itu kita tambahkan lagi pujian kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Roh Allah di dalamku, bukan menari seperti Daud. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari,
di dalamku. Oh bila roh di dalam bukan menari. Nah, haleluya. Bukan menari. Bila roh Allah ada di dalamku. Haleluya. Oh bila roh Allah bukan menari, haleluya, bukan menari, bukan menari seperti menari. Puji Tuhan, itulah kekuatan pengurapan Roh Kudus. Ketika melawat setiap umat Tuhan, maka di sana ada nyala api sukacita Allah. Haleluya. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hambanya, dan kita akan berdoa dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Guru Lamhot Sitohang dengan satu pujian penyembahan. Tak tersembunyi kuasa Allah, maka jiwaku pun memujimu. Kita juga mempersiapkan kolektif kita yang pertama dan yang kedua. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah. Mari katakan, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita ulurkan tangan kita. Maka jiwaku pun memujimu. Haleluya. Sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku.
Mari kita ulangi pujian. Maka jiwaku pun memujimu. Haleluya. Sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Haleluya, haleluya Bapa di dalam surga. Kemuliaan hormat kami persembahkan kepadamu Bapa. Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan pada malam hari ini Bapa. Lewat persekutuan kami bersama-sama dengan seluruh umat-umatmu, hamba-hambamu Bapa. Kami boleh rasakan kehadirat-Mu Bapa mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Maka jiwa kami pun pada malam hari ini Bapa meninggikan, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Ajaib Kau Tuhan. Glory, haleluya, haleluya Bapa di dalam surga. Mengalirlah Tuhan jamahan-Mu Bapa bagi umat-umat-Mu pada malam hari ini. Melalui kuasa perkataan firman-Mu Bapa. Memberkati seluruh kehidupan kami Bapa. Memberkati jiwa yang haus akan kebenaran.
tanah itu siapa? Para setiap kita, baik umat Tuhan ataupun setiap hamba Tuhan yang sedang mendengarkan firman Allah. Ada dua pribadi di sana Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada gunanya seseorang menyampaikan firman Tuhan di sini, hamba Tuhan menyampaikan di sini, kalau Bapak Ibu tidak hadir dalam ibadah. Dan Bapak Ibu saat beribadah kepada Tuhan, tidak ada gunanya kalau firman Allah tidak disampaikan dari sini. Ini menjadi dua hubungan yang sangat terikat Bapak Ibu Saudara, yang tidak bisa dipisahkan. Saling berhubungan. Itulah sebabnya dalam firman Allah harus ada hubungan dalam roh. Baik yang menyampaikan firman Allah maupun yang sedang mendengar firman Allah. Itulah sebabnya kalau ada hamba Tuhan katakan, sepertinya sudah tidak bisa lagi sampaikan firman Allah. Artinya yang di bawah sudah cukup menolak, bukan menolak lah, sudah penuh. Anggaplah sudah penuh. Maka otomatis Tuhan juga akan memutusnya. Itulah pengurapan itu Bapak Ibu Saudara, makanya kata firman Allah dari atas mengalir ke bawah. Dan kalau yang bawah sudah penuh, yang atas pasti akan berhenti. Dan ketika kita datang beribadah, makanya perlu hati yang haus lagi. Ini Bapak Ibu ya. Ketika kita datang beribadah, hati kita ini harus haus terus loh. Makanya firman Tuhan dalam pengkhotbah katakan, jagalah langkahmu sebelum kamu melangkah ke rumah Allah. Mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dipersembahkan oleh orang-orang fasik. Dan kita bukan orang-orang yang fasik Bapak Ibu Saudara, amin. Makanya persembahan kita akan diterima oleh Tuhan, dan pendengaran kita akan firman Allah harus juga kita perhatikan. Inilah sebabnya Bapak Ibu Saudara sangat penting untuk kita datang kepada Tuhan. Karena fungsi membaca firman, kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Timotius 3:12-17, yang pertama fungsi firman Allah itu supaya kita tidak terbawa arus dengan dunia ini. Yang kedua untuk mengajar, menegur, memperbaiki yang salah, mengajar kita untuk hidup menurut kehendak Allah. Dan yang terakhir ketiga untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan yang kita lakukan. Dan bahkan firman Tuhan dalam Timotius katakan untuk mengajar kita menjadi orang yang berbuat baik. Firman Tuhan inilah yang mengajar kita menjadi orang yang berbuat baik Bapak Ibu Saudara. Sehingga perbuatan kita bukan hanya sekedar perbuatan yang baik, tapi perbuatan yang baik dan benar. Kalau perbuatan baik orang dunia bisa lakukan, tapi perbuatan yang benar tidak semua orang bisa lakukan. Puji Tuhan. Itulah bedanya Bapak Ibu Saudara, dan pentingnya kita terus belajar. Makanya saat kita belajar firman Allah butuh tuntunan Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat 13. Karena Roh Kudus itulah kebenaran. Karena Roh Kudus itulah yang menyampaikan apa yang menurut isi hati Allah kepada kita. Dan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus pasti benar. Sehingga kita tidak terluput, tidak terjerumus dalam kesesatan dunia ini. Puji Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu Saudara dan para Bapak hamba Tuhan, mohon saya dimaafkan. Dan mohon terus doakan saya lah terlebih dahulu untuk terus belajar melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan hari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kami mengundang Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita semua bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan yang kedua yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Sori Obrian Samosir dengan pujian sukacita. Api Kristus sudah menyala, api Pentakosta kupunya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Pentakosta kupunya. Pentakosta kupunya. Ku lihat
Api Roh Kudus. Kudus tubuhnya, beri terang di hatiku. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus tubuhnya, beri terang di hatiku. Beri terang di hati selalu. Api Kristus sudah menyala. Api Pentakosta tubuhnya, pimpinlah hidup saya. Api Pentakosta tubuhnya, pimpinlah hidup saya. Pimpinlah hidupku selama-lamanya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kami persilakan kembali untuk duduk, supaya kembali kita terima firman Tuhan yang kedua atau firman Tuhan yang terakhir malam hari ini, untuk boleh terus menghantarkan kita kepada seluruh rencana Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan dari ayat 16 sampai ayat 18, atau kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 18. 3, 2, ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 17 ini ada perkataan yang sangat perlu kita ketahui, arah dan tujuan firman Tuhan ini. Sebab di sini dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita mengamati firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai ayat 18, ini berbicara tentang pelayanan, tentang gereja. Walaupun tidak menutup juga kemungkinan bahwa juga bisa berbicara kepada setiap pribadi. Karena pelayanan itu ya seperti yang disinggung tadi dalam firman Tuhan pertama, harus ada jemaat, harus ada hamba-hamba Tuhan. Yang artinya pribadi-pribadi yang berkumpul, yang bersatu, atau pribadi-pribadi orang-orang yang percaya, yang datang untuk menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan tentu bermuara kepada hidup kekal, kepada surga yang kekal. Itulah sebenarnya tujuan daripada pelayanan.
Lewat apa? Lewat firman. Firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Tentang apa yang menjadi tujuan, harapan, dan hakikat daripada ibadah itu, daripada pelayanan itu adalah berbicara tentang surga dan hidup yang kekal. Namun banyak saudaraku, gereja sudah kehilangan fokus. Kehilangan arah. Kenapa? Karena tidak ada lagi Roh Kudus yang membawa kemerdekaan dalam pelayanan itu. Tidak semua gereja dapat memahami, bahkan dapat mengkhotbahkan tentang surga, tentang hidup yang kekal. Kalau pelayanan itu menjadi pelayanan liturgis. Tapi kalau pelayanan itu menjadi pelayanan roh, maka saya sangat yakin bahwa apa yang diajarkan di sana tentang surga adalah fakta, adalah kebenaran. Dan apa yang membuat banyak gereja atau pelayanan tidak lagi memahami, bahkan boleh dikatakan kalau saya menyaksikan perkara surga ini dan hidup kekal ini hanya menjadi bahasa mulut saja di sebagian besar gereja-gereja zaman sekarang ini. Tidak pernah tersingkap itu bagi mereka seperti apa. Kenapa? Apa alasannya, saudara? Ketika Yesus berkhotbah dalam Matius pasal 13, di sana Yesus berkhotbah tentang penabur. Tadi disinggung Bapak guru kita tadi. Ketika Yesus selesai berkhotbah dengan perumpamaan, kemudian murid-murid itu bertanya kepada Yesus, "Guru, kenapa engkau berkhotbah selalu dalam bentuk perumpamaan?" Mereka barangkali mungkin ingin tahu alasan daripada Tuhan Yesus kenapa tidak langsung terus terang saja engkau khotbahkan perkataan itu. Tapi apa jawab Yesus? Saya baca dulu Matius 13 ayat 11 dan 13. Atau dari ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya."
Yesus menjawab pertanyaan murid-murid ini dengan perkataan-perkataan yang sederhana. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud kepadamu di sini? Mungkin pada saat itu berbicara tentang atau menunjuk kepada ke-12 murid. Lalu pada zaman saat sekarang ini, kepada siapa yang dimaksud? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Siapa yang disebutkan di sini? Siapa yang disebut di sini? Nah, di dalam ayat selanjutnya, inilah yang layak dan yang akan memungkinkan mengerti, paham tentang rahasia kerajaan surga, rahasia hidup yang kekal. Ketika ayat yang ke-12 yang berkata, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini perlu kita renungkan. Apakah saudara, apakah kita menjadi bagian dari ayat yang ke-12 ini? Ini akan sangat menentukan saudaraku. Ini akan sangat mempengaruhi apakah saudara dapat paham, dapat mengerti setiap firman Tuhan yang berbicara tentang kerajaan surga, atau kita hanya menjadi orang yang pelangak pelongo. Banyak seperti itu. Pelangak pelongo, ngangguk-ngangguk tapi nggak ngerti apa-apa, nggak ada perubahan apapun. Nggak ada perubahannya. Kenapa? Dia tidak paham, dia tidak mengerti, ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Dia tidak mempunyai. Kita akan perdalam dulu ini. Ya, supaya nanti di akhirnya kita ketemu apa yang Tuhan maksud. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketiga Injil mencatat, menyinggung tentang ayat 12 ini. Dengan versi dan tujuan yang berbeda-beda. Tapi dengan satu pengharapan di sana atau maksud di sana tentang kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan keinginan Tuhan. Dari Injil Matius, Markus sampai Lukas berbicara atau mencoba untuk menyinggung tentang ayat 12 ini, karena ini sesuatu yang sangat penting yang diabaikan banyak umat manusia. Mereka tidak peduli, sekalipun pelangak pelongo, sekalipun tidak berubah, tidak bertobat, walaupun firman Tuhan sudah berteriak bagaikan sangkakala berbicara kepada kita, tetapi kita tidak mau tahu karena gagal paham. Tidak menggenapi ayat 12 ini. Ada penyakit di sana, saudara. Kalau kita tidak temukan seperti apa kebenaran yang tersimpan, tersembunyi. Saya mulai dulu dari sebentar. Matius pasal 25. Bagaimana maksud daripada ayat 12 ini? Di dalam Matius pasal 25. Saya baca ayat 28 dan ayat 29.
Karena setiap orang ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau kita baca dari ayat 14, ini berbicara tentang satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya, talenta. Atau boleh juga disebut karunia. Dan di sini kita temukan seperti apa ketiga orang ini mempergunakan talenta yang Tuhan berikan. Ada mereka yang dengan setia, dengan sungguh-sungguh mempergunakan talenta itu seturut kehendak Tuannya. Tetapi ada satu orang yang tidak peduli, tidak mau tahu. Dia sembunyikan talenta yang satu itu. Lalu kita ambil satu kesimpulan. Ini berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia dalam perkara kecil maupun setia dalam perkara besar. Itu akan mempengaruhi saudaraku. Engkau periksa kesetiaan saudara seperti apa. Kesetiaanmu beribadah. Siapa tahu talentamu cuma satu itu untuk beribadah doang. Tapi saudara setia enggak di situ? Atau kau kubur, kau sembunyikan. Gak ada talentamu menjadi singer, menjadi pemusik, menjadi penginjil. Cuma talentamu hanya beribadah saja. Tapi setia gak engkau di situ? Kalau saudara setia dalam hal itu, maka engkau akan dapat memahami. Kepadamu akan tersingkap seluruh rahasia tentang kerajaan surga, tentang hidup kekal yang dijaminkan Tuhan kepada saudara. Engkau akan paham tentang janji itu. Tapi kalau kita tidak setia, setia di tempat ini, bukan setia menjadi Kristen, bukan setia menjadi Pentakosta. Setia di mana ada roh Allah yang membawa kemerdekaan bagimu. Setia di tempat di mana ada pelayanan roh, bukan pelayanan daging. Itu perlu kita bedakan saudara. Kalau saudara mencoba-coba berpartisipasi dengan pelayanan-pelayanan daging yang hanya berbicara tentang aturan, tetapi tidak ada pernah pekerjaan Roh Kudus, maka sekalipun engkau di sana siang malam, 1 bulan, 1 tahun, 100 tahun engkau beribadah di sana, tidak akan terjadi kemerdekaan bagimu. Tidak akan ada firman Allah yang tersingkap bagi saudara. Jadi setia itu sangat mahal nilainya saudara. Bagi Tuhan, kesetiaan itu sesuatu yang sangat berharga. Tidak semua orang bisa setia. Apalagi kalau cuma satu dikasih lah kalau nomor dia. Sampai gugoro aku senang singer. Gugoro aku senang bermusik. Gugoro aku senang berjamita. Lah sumarna huboto. Ang malas aku beribadah. Apa kalau sada do dilihat do babu habe noni. Talentamu cuma untuk beribadah saja kepada Tuhan. Ini masalahnya saudaraku. Ini yang sedang disinggung Matius pasal 25 ini. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Artinya engkau setia dalam perkara kecil yang dipercayakan Tuhan kepadamu, yang menjadi bagianmu di dalam pelayanan Tuhan. Maka engkau kemudian akan seperti ini sehingga ia berkelimpahan, berkelimpahan berkat-berkat surga. Jangan menghayal berkelimpahan berkat-berkat dunia ini. Itu nomor 10 lah itu. Yang terutama, berkelimpahan dulu engkau dalam berkat surga. Tapi kalau engkau tidak setia
dalam perkara kecil itu, apapun yang ada padamu, termasuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu, akan diambil. Akan diambil. Sehingga kita akan menjadi seperti Saul. Gak tahu lagi apa yang dia lakukan. Dia akan halalkan segala cara. Kalau sudah kehilangan kasih karunia Tuhan, Saul melakukan segala cara, menghalalkan semua cara, termasuk berdukun. Itu makanya sekarang banyak gereja Pentakosta Indonesia gak malu lagi berdukun. Bahkan sekarang ini sudah banyak hamba Tuhan dukun. Banyak. Pelayanan gereja Pentakosta Indonesia jamaahnya sekarang ini banyak dukun. Di Jambi ini juga ada itu. Tapi coba saudaraku, engkau menjadi orang-orang kegelapan, penuh keberhalaan, datang ke terang Tuhan, engkau pasti ditelanjangi. Itu pasti itu. Nah, salah satu yang harus kita jaga supaya engkau yang mempunyai diberikan semakin berkelimpahan. Jaga kesetiaanmu di hadapan Kristus. Haleluya! Jaga kesetiaanmu. Yang kedua, kita lihat dulu Markus pasal yang keempat. Ini juga penyakit manusia ini.
Ya, kembali kita buka dalam Markus pasal yang keempat. Dan siapa Tuhan yang akan dapat memahami rahasia kerajaan surga. Dari ayat 21 sampai ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya diletakkan di bawah kacang atau di bawah kotak itu, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dikatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersimpan. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, catatlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping ini akan semakin lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini yang harus kita perhatikan, bahwa dikatakan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya ada sering kebiasaan dalam diri kita yang suka melihat-lihat kekurangan orang lain. Atas dasar firman Tuhan yang kita terima, kita mengerti. Lalu firman Tuhan itu kita bandingkan dengan orang-orang lain, menjadi satu alat ukur bagi kita. Tetapi yang kita ukur orang lain bukan diri kita sendiri yang kita ukur oleh firman Tuhan yang sampai kepada kita, namun orang lain yang sering kita ukur ketika engkau dapat kehinaan apapun yang ada padamu, karena tidak ada pernah sifat firman Allah tentang kerajaan surga. Ini yang boleh dikatakan ya sama sekali. Apalagi kalau sudah masuk kepada pemberita firman Allah. Terus sekali firman Tuhan itu hanya sepertinya kepada orang yang benar. Tetapi terhadap dirinya sendiri, dia tidak pernah tahu. Atau barangkali tidak mau tahu. Dan inilah yang dimaksud. Ukuran yang kamu akan mengukur akan diukurkan kepada. Jadi samping itu akan ditambahkan lagi. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun itu yang ada padanya akan diambil dari kepadanya. Jadi belajarlah jangan suka melihat hal-hal yang kurang dan tidak terpenuhi. Jangan suka mempermasalahkan hal-hal yang kurang yang kita melihat dari orang lain. Lebih baik kita melihat kekurangan kita sendiri. Jangan kita mengurusi yang kita urusan. Itu penyakit. Ya. Kalau hal asal kembali itu kalau hal kurang tadi betul kembali itu rekod tadi. Apa yang kita dapat itu? Ini satu sifat atau tabiat yang sudah sangat banyak mengikat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga sekalipun mereka setia maju ke Tuhan, tapi tidak ada petunjuk. Begitu. Kalaupun kelihatan seperti rohani, itu hanya luar fisik saja. Hanya pandangan manusia saja. Dia sendiri yang menciptakan supaya dia terlihat
orang-orang rohani yang sebenarnya hidupnya jauh daripada hidup yang rohani. Karena sibuk menjadi firman Tuhan, hanya untuk orang lain, untuk kehidupan orang lain, untuk masalah orang lain, untuk dosa orang lain. Itu akan berakibat, saudara. Kita akan kehilangan apapun yang ada di dalam diri. Jika semakin lama kita harus semakin resah, semakin lama kita harus semakin lemah. Yang harus semakin kuat. Karena firman Tuhan kata bahwa orang baik, orang percaya, semakin lama mereka berjalan semakin kuat. Itulah bentuk orang benar, orang percaya, orang hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada pernah mereka mengalami kelemahan. Tidak semakin lama mereka semakin kuat. Dengan mereka kuat. Aduh, kuat. Kita kuat dirinya. Sebenarnya orang tua dulu sama terus. Ketika dia jalan di atas air, dia sebenarnya hanya sedang berusaha percaya saja dia. Walau buktinya belum terbukti iman dia, buktinya dia tenggelam. Dia hanya berusaha untuk meyakini supaya kelihatan dia adalah rohani, dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang berkuasa, dia adalah orang yang paling disukai Tuhan Yesus. Dia hanya mencoba supaya orang lain melihat bahwa dia adalah orang rohani, tetapi yang sebenarnya bahwa fakta bukti menyatakan dia punya kesalahan hanya gara-gara tembusan air. Jadi kalau tahu akan kuat. Kalau tahu tidak kuat lebih baik kalau jangan ini. Kalau selalu bermanfaat. Itu akibat saudara dari kehilangan yang engkau miliki. Karena sepanjang hidupmu bersama Yesus, firman yang disampaikan hanya cari-cari keterbatasan, cari-cari keterbatasan. Nah, orang itu jadi karena di Metro itu surat akan anak keluarga kamu. Lalu kita merasa paling benar, paling dekat kepada Tuhan. Itu adalah bentuk ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Di samping itu akan ditambahkan lagi. Jadi letakkan firman Tuhan yang sampai kepada Tuhan sesuai dengan tempatnya. Jangan lepaskan firman Allah yang sampaikan kepadamu sesuai dengan kehendak sendiri, sesuai dengan keinginan sendiri. Tetapi lakukan dan tangkap ini firman Allah sesuai dengan kehendak Allah. Supaya Tuhan menambahkan apa yang sudah diberikan kepada yaitu yang diberikan Tuhan kepada. Yang ketiga, dalam Lukas pasal yang ke-8 Lukas pasal 8 ayat 16 sampai ayat 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah itu, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada
Dikatakan di sini bahwa firman Tuhan yang sampai kepada kita, banyak orang jadikan firman Tuhan menjadi tempat menyembunyikan kekurangannya, menyembunyikan dosanya, menyembunyikan kelemahannya, menutupi sendiri. Saudara jangan menjadi manusia yang penuh dengan rahasia, rahasia yang gelap. Itu arti firman Tuhan ini. Nunggu lagi kata beliau, apa dosa? Karena tersingkap diuji. Dan yang paling mengerikan kalau saudara menjadikan firman Tuhan tempat menyucikan dosa saudara. Kau tidak sama seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketika Tuhan datang menghampiri mereka, mereka bersembunyi kepada firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Datang si Adam, orang tua itu hanya kau beri. Itu juga saya berdosa. Saya bilang berburu. Si Hawa, udah itu Tuhan yang engkau ciptakan itu oleh firman. Itu yang mengelabui saya, itu yang membodoh-bodohi saya, itu yang memperdaya saya. Ada banyak peristiwa seperti ini saudara yang dikasih Tuhan terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Bagi-bagi Tuhan sedang menunjuk dosa saudara, menyelesaikan dosa saudara. Saudara mencari dan satu pembelaan, berdasarkan firman Allah yang sudah sampai ke kau. Jadi kita cari-cari firman Tuhan. Sehingga kekurangan kita, paham kita, dosa kita menjadi sebuah misteri gelap yang membuat kita tidak daripada perkara. Bahkan apa yang ada padamu itu pun akan hilang, akan diambil, termasuk kesalahan. Ketika hal inilah yang membuat orang tidak akan bisa dapat mengerti tentang firman yang sering disampaikan oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan. Itulah yang menjadi jawaban dari pertanyaan murid-murid Yesus. Kenapa kepada mereka engkau bicara dalam perumpamaan, tetapi Yesus katakan kepadamu diberikan yang mengetahui rahasia kerajaan. Dalam Matius pasal 13 tadi, dalam ayat selanjutnya, ini sebenarnya dalam kutipan dari Nabi Yesaya. Ya. Dalam ayat 14, ayat 15, di sana dikatakan, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Jadi jangan kita anggap ini hanya sebuah perkataan pada perjanjian lama, tidak. Ini yang dimaksud tadi oleh Musa dalam Ulangan pasal 30 itu. Kalau sudah engkau memilih kutuk, memilih kematian, maka ini akan engkau genapi. Sekalipun engkau hadir di sini mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, namun tidak pernah lagi engkau dapat mengerti sedikit pun dari firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Jadi salah satu ukuran bagimu, perhatikan setiap firman. Kalau terus engkau tidak pernah mengerti firman yang disampaikan kepadamu, jangan-jangan sudah Tuhan tutup telinga hati saudara. Mulut terus orang mengetusi, terus so hilang paham. Jangan-jangan engkau sedang menggenapi ini. Engkau mendengar, tapi tidak mengerti. Engkau melihat, tapi tidak menanggap.
Suatu gabi do koko jawaban ada suatu si anak ni jamitai. Wih. Saya tadi sudah awali loh. Jangan jadikan firman Tuhan menjadi ukuran bagimu. Ukurkan itu orang lain. Ukur ho nama jamitai ho lewat firman nasihat ho. Allah bain ia ukuran tu diri. Tuhan, basa sedang mengerti aku firman-Mu. Basa mau luat tusi. Sutung gonok terjadi tu Tuhan. Tolong aku. Jadi sederhana dosa sebetulnya memahami derita sampai di mana kita saat ini bersama dengan Tuhan. Mulu terbangun doha porsia mudak terbangun lasni roham. Perlu doho hati-hati. Alana janji berkat itu. Mulu Roma pasal 14 dan ayat 17. Bahwa di sana dikatakan bahwa kerajaan surga itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi sukacita, damai sejahtera dalam Roh Kudus. Itu yang harus engkau pegang. Itu yang harus kita miliki. Engkau memiliki damai sejahtera. Engkau memiliki sukacita yang membuktikan engkau berada di dalam kerajaan surga. Bukan makanan, minuman yang engkau nikmati. Itu ukurannya. Damai sejahtera dan sukacita. Adong do dihoi. Barang nahola damai do. Dan ada sejahtera. Ya, tunggu persoalan nih. Damai do si Lazarus. Lukas pasal 16 sih. Lain ada sejahtera nih imana. Secara perdagingan nih imana. Damai do imana. Hidup benar tahan imana tahu surga. Alai mungkin kita tidak sanggup seperti itu. Manang napili itu mau mahola damai. Tak pola sejahtera buta hoto masang si Lazarus. Asal mau surga mo. Borak doi. Manang na sejahtera ho, go Allah ngomu, go hepengmu, alay dang adong dami di tengah-tengah ni ngolum, di tengah ni keluargamu. Iko persoalanmu deh, iko parwahanmu deh. Jadikan itu menjadi sebuah ukuran bagimu. Apakah saudara layak untuk terus beroleh kelimpahan dari apa yang Tuhan janjikan pada hari ini? Kalau engkau setia, maka kepadamu akan dilimpahkan lagi segala berkat-berkat rohani. Dan salah satu yang paling penting, kepadamu akan disingkapkan tentang rahasia kerajaan surga yang menjadi tujuan utama kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita renungkan dan kita terus koreksi diri. Perhatikan terus perbuatanmu. Jangan salahkan orang lain, tapi belajarlah menyalahkan diri sendiri supaya Tuhan mengasihimu. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.